Halo Tribuners, berjumpa bersama saya Elin kali ini di program Ngobras, Ngobrol bareng Siloam. Telah bersama Elin hari ini, cantik sekali nih dokternya. Kita kenalan, ada Dokter Armita Asri Apsari. Beliau adalah dokter spesialis dermatologi dan juga venereologi Siloam Hospital Semarang. Kita sapa langsung Tribuners. Halo dokter. Halo Mbak Elin. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa nih dok? Lagi sibuk ya kayak gini ngisi-ngisi begini. Kalau kemarin habis ngisi juga di tempat lain dan praktek. Oke, semoga sehat selalu ya dok Amin, ya, biar sehat bisa juga. tetap lancar berkegiatan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir siang ini menemani kita semua. Dan senang hati. Oke, dan Tribuners, pada kesempatan ini kita bakal ngobrolin tentang skin aging atau penuaan kulit. Nah, sebelum itu bisa dijelaskan dulu nih dok ke Tribuners dan juga Sobat Siloam, ini tuh sebenarnya apa sih penuaan kulit itu dok? Oke, buat Tribuners dan Sobat Siloam, hari ini kita bicara tentang penuaan kulit. Penuaan kulit itu adalah penurunan fungsi dan kapasitas kulit yang berlangsung secara progresif. Oke dok, kemudian nih faktor apa saja sih yang mempengaruhi penuaan kulit? Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan kulit adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Intrinsik itu yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu ada yang dari luar. Nah, intrinsik itu yang nggak bisa dirubah, Mbak. Jadi dirubah, mau diapa-apain nggak bisa. Contohnya jenis kelamin, kita nggak mungkin rubah jenis kelamin. Ras, kemudian usia, dan juga selain itu adalah hormonal. Kemudian yang kedua tadi faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor lingkungan dari luar tubuh kita. Seperti misalnya gaya hidup yang merokok, tidak berolahraga, stres, kemudian makanan, pola makan yang tidak sehat, banyak makanan berlemak, banyak makanan manis, itu juga mempengaruhi penuaan kulit. Selain itu, paparan dari sinar matahari dan juga polusi yang akhir-akhir ini kan panas banget ya Mbak ya. Betul sekali, panas sekali dok. Kemudian yang terakhir adalah, selain tadi sudah ada faktor ekstrinsik gaya hidup, pola makan, kemudian paparan matahari dan polusi, yang terakhir adalah ekspresi wajah yang berulang. Mungkin Ekspresi gimana? wajah. Coba kita tanya lebih lengkap ya Tribuners. Oke. Itu maksudnya gimana dok? Jadi kayak kita jadi serba salah nih kalau kita cemberut, nanti sebelah sini yang berkerut. Jadi gitu. Gitu kan? Berkerut di bawah itu. Di bawah Oke, sini. oke, oke. Kalau kita sering ketawa, sebelah sini yang berkerut. Makanya kalau Oke. kita harus imbang antara berkerut sama senyum sama cemberut. Berarti sesekali boleh nangis ya dok? Iya. Biar gak penuaan kulit gitu ya. Iya, betul. Tapi saya penasaran dok, kenapa jenis kelamin itu mempengaruhi? Apakah perempuan itu lebih mudah mengalami penuaan kulit ketimbang laki-laki atau sebaliknya dok? Iya, jenis kelamin itu satu, kalau laki-laki ini berhubungan sama tabir surya sih Mbak. Jadi misalnya laki-laki tuh kadang nggak mau, kalau yang pakai oles-oles itu kan cewek ya, gitu kan. Nah, jadi tabir surya biasanya nggak mau. Makanya yang laki-laki kulitnya lebih cepat lebih sering terpapar matahari, lebih cepat terjadi penuaan dini. Kemudian usia, kalau wanita berhubungan sama hormonal juga. Hormonal itu misalnya saat menopause. Nah, itu saat menopause itu yang tidak dialami pria. Jadi sama-sama lah. Kalau yang cowok nggak mau merawat, terus kalau yang cewek nanti saat menopause itu juga akan terjadi penuaan saat estrogennya pas saat menopause itu sudah berkurang. Oke, tapi antara cowok sama cewek nih dok, paling cepat mengalami penuaan kulit cowok apa cewek dok? Wah, banyak faktor ya Mbak. Soalnya Tadi banyak faktor. jadi saya nggak bisa. Jadi nggak bisa cewek duluan, tergantung misalkan Betul. cowoknya sering perawatan, Betul, itu aman betul. Iya. gitu kan. Kalau cewek mungkin mengalami menopause atau Iya. yang lain itu Iya, juga betul, bisa betul. mempengaruhi gitu. Iya. Kemudian nih dok, tanda-tanda seseorang mengalami penuaan kulit apa aja nih dok? Tanda-tanda itu bisa dilihat dari klinis Mbak, jadi dari penampilan. Yang pertama kita lihat dari wajahnya. Wajahnya mulai ada garis-garis halus yang lama-lama akan menjadi garisnya makin tebal seperti di smile line seperti ini. Kemudian ada di tepi mata, di sini, di daerah sekitar mulut. Itu nanti lama-lama garisnya akan menebal jadi keriput. Nah, kemudian yang kedua, perubahan warna kulit. Kalau misalnya tidak melindungi dari sinar matahari, warna kulit lama-lama menjadi kusam. Betul sekali. Selain itu, tidak hanya kusam, ada banyak hal-hal misalnya bintik hitam, flek, ada juga kutil-kutil yang membuat kutil-kutil warna coklat, itu tumor jinak kulit, itu juga bisa terjadi karena bukan sinar matahari.
Oke, Gitu. berarti lalu kapan tepatnya dok? Ketika orang mengalami itu nih, mengalami katakanlah misalkan tadi udah mulai banyak kerutan, itu harus sesegera mungkin ke dokter atau seperti apa dok? Atau mungkin memakai produk-produk kecantikan yang ada atau produk yang ada di luar itu sudah cukup sebenarnya? Tergantung orangnya. Ada yang Tergantung, aware, ada yang oke. enggak. Ya, itu kan ada yang cuek, ini mah tua, udah biar gitu kan. Ada yang aware dari muda sudah mulai pakai tabir surya, sudah mulai pakai perawatan macam-macam seperti itu. Jadi, kapan harus ke dokter? Tergantung dari individu masing-masing. Kalau dari dokternya ya, kalau bisa sesegera mungkin melakukan perawatan untuk mencegah penuaan dini. Itu kalau untuk tabir suryanya Mbak, tabir suryanya itu sudah bisa dipakai mulai dari usia 6 bulan itu sudah bisa. 6 bulan deh? Bayi 6 bulan. Oke, 6 bulan udah bisa pakai tabir surya. Tentu Oke. tapi dikonsultasikan ke dokter kulit terdekat. Jadi apa yang cocok untuk bayi. Tapi kalau untuk dewasa bisa mulai dari usia 20 tahun. Tapi 20 tahun tuh enggak yang sampai banyak, itu harus pakai ABCDE gitu, enggak. Jadi mungkin minimal pakai 3 basic skincare. Oke, apa aja itu dok? 1 sabun, Sabun, 2 pelembab, aha. 3 tabir surya. Minimal itu saja dulu. Harus tiga-tiganya ini dok? Iya, Oke, untuk menunda penuaan dini. bisa untuk Baik, kalau untuk mendiagnosisnya sendiri sih dok, itu bagaimana dok? Kalau mendiagnosis kita harus lihat. Jadi dari pasien yang datang ke kita lihat, oh ini tanda-tandanya tadi yang tanda penuaan itu misalnya keriputnya gimana. Tapi kalau keriput itu mungkin bagi orang-orang tidak terlalu bermasalah ya. Jadi yang sering dimasalahkan adalah timbul flek, timbul bintil-bintil kecil yang kutil karena sinar matahari, itu yang biasanya agak mengganggu gitu. Oh ini kok sudah ada flek ya Mbak? Oh ini udah flek dok, fleknya makin tebal gitu. Biasanya pasien datang dengan keluhan flek atau bintil-bintil di leher kah atau di wajah. Oke, tapi itu bisa dihilangin nggak sih dok? Ya. Melalui treatment khusus gitu? Jadi kalau flek ya butuh treatment, tidak bisa instan. Kemudian kutil-kutil juga harus diambilin, nggak bisa instan. Dan tentu habis itu ada perawatan yang harus dilakukan oleh pasien, di mana untuk mencegah hal itu timbul kembali atau mencegah hal tersebut menjadi lebih parah. Oke, kalau treatmentnya sendiri nih dok, biasanya harus apain? Treatment yang mana nih? Yang tadi kalau flek hitam, kemudian yang sering muncul itu adanya kerutan nih. Ini yang ditakutin para cewek. Itu kedepannya pasti banyak yang konsultasi soal itu. Itu gimana tuh dok? Oke, kalau yang kerutan ada beberapa. Misalnya ada treatment dari oles, kemudian ada juga tindakan. Di samping dari asupan-asupan yang dari diri sendiri ya, makanan seperti itu kan, makanan yang kurangin manis dan makanan berlemak itu harus dilakukan. Banyak makanan buah itu, jadi support dari dalam juga. Nah kalau yang dari luar, tadi 3 basic skincare, itu harus dilakukan sesuai dengan jenis kulit masing-masing ya tentunya. Kemudian bisa ditambah tindakan atau tambahan support bahan olesan atau krim olesan yang disesuaikan dengan jenis kulit dan jenis masalah. Kalau tindakannya misalnya untuk flek ya, bisa dilakukan tindakan laser juga bisa, ada chemical peeling, ada mikrodermabrasi, itu tindakan-tindakan yang bisa membantu mengikis flek gitu. Okay. Kalau yang kutil-kutil itu bisa juga dengan menggunakan bedah listrik. Tambahan tindakannya ya Mbak ya, tindakannya yaitu bedah listrik sama bisa juga dengan laser. Oke, banyak sekali berarti treatmentnya ya dok. Tapi misalkan untuk orang awam nih dok, yang belum akan pergi ke dokter nih untuk konsultasi, itu yang bisa dilakukan berarti kan mengatur pola makannya, pola hidupnya. Makanan tadi sudah disebutkan beberapa sama dokter, nggak boleh gorengan, nggak boleh minum manis, menghindari gula berarti ya. Lemak sama minum manis. Lemak juga. Terus yang dianjurkan kita harus apa nih dok untuk merawat kulit kita? Makanan-makanan yang kaya antioksidan, misalnya yang buah-buah berair, kemudian sayur-sayur seperti itu. Tapi sayurnya juga dimasaknya yang misalnya yang segar. Nah, misalnya segar dikukus sedikit atau dilalap, jangan yang dimasak sampai berubah warna atau pakai santan lagi atau
pakai ditumis-tumis yang sampai layunya terlalu layu itu juga. Jadi benar-benar harus Fresh. ya. Gak boleh terlalu matang berarti ya. Mm. Ya berarti mentah-mentah ya. Salad bagus berarti ya dok ya. Salad bagus ya, salad buah, salad sayur. Salad iya. Oh, bisa dicoba tuh Tribuners dan juga Sobat Siloam nih untuk mencegah penuaan kulit ya dok ya. Iya. Nah ngomong-ngomong masalah mencegah penuaan kulit, apa sih dok yang bisa dilakukan selain tadi nih, tadi mengonsumsi, mengurangi mengonsumsi gula, kemudian minyak, dan Jadi juga yang basic lain. skincare. Kemudian untuk tadi pola hidup. Pola hidup, itu penting banget ya? Iya. Tidur cukup. Oke, tidur cukup Tribuners, wajib itu. Ya buat Sobat Siloam dan Tribuners, tidur harus cukup. Kemudian yang kedua, posisi tidur juga bisa membuat misalnya terlalu banyak miring ke kiri atau miring ke kanan. Misalnya di sini kita begini. Nah, banyak kerutan nanti di sebelah sini. Oh gitu ya dok? Iya. Berarti nggak boleh, kadang kalau hari Senin ke kiri, Selasanya ke kanan, digonta-ganti gitu ya dok? Kemudian tadi pola hidup, kurangi stres atau kelola stres. Nah, langsung tarik gitu Tribuners. jadi stres itu karena stres itu membuat banyak radikal bebas di tubuh yang membuat kita jadi lebih cepat tua. Oke, kurangi stres, pola hidup yang sehat, intinya sih itu sih. Atau mungkin kalau misalkan memang sudah dibutuhkan untuk konsultasi, Tribuners dan juga Sobat Siloam bisa langsung berkunjung ke dokter ya, konsultasi ke dokter, seperti itu. Kemudian nih dok, ada anggapan nih dok, banyak anggapan yang bilang bahwa memakai produk anti-aging itu bisa menyebabkan iritasi. Itu sebenarnya cuma hanya anggapan orang awam sajakah atau seperti apa dok? Nah, itu hebatnya medsos sekarang, Mbak. Okay. Jadi apa nih? semua yang dilihat, oh saya coba. Nah, tanpa ada konsultasi ke dokter. Nanti setelah harusnya begini, tidak dilakukan. Jadi misalnya bahan-bahan anti-aging itu seperti kayak retinol atau asam retinoat itu memang membuat kulit menjadi lebih sensitif terhadap matahari. Nah, sebaiknya untuk menggunakan produk anti-aging di luar yang basic skincare itu juga butuh konsultasi ke dokter kulit. Jadi dia pasien itu bisa tahu, oh saya harusnya pakainya ini, jenis kulit saya seperti ini. Jadi bisa dipilihkan bahan-bahan yang sesuai dengan jenis kulit. Misalnya kulitnya itu sangat berminyak nanti untuk mulai dari tabir suryanya, mulai dari pelembabnya, kemudian sabunnya disesuaikan dengan untuk kulit berminyak. Tabir suryanya misalnya yang berbentuk gel, kemudian atau berbentuk water base, basicnya water ya, jadi lebih cepat menyerap. Kalau yang kulitnya normal, yang bentuk krim boleh. Gitu. Jadi dipilihkan bahan-bahan yang sesuai dengan jenis kulit. Intinya harus sesuai dengan jenis kulit. Kalau enggak malah jadi masalah nanti. Bukannya baik malah jadi lebih buruk. Iya. Oke, berarti untuk menentukan produk apa yang tepat atau treatment apa yang tepat, diperlukan konsultasi ke dokter. Iya, sebaiknya konsultasi ke dokter. Karena gini Mbak, misalnya sama-sama pelembab nih, tapi bentuknya berbeda. Misalnya pada orang kulit berminyak pakainya bentuk krim, dia malah akan tambah berjerawat. Seperti itu. Oke, jadi itu Tribuners, untuk Tribuners yang mungkin ingin menunda penuaan kulit ya, bisa konsultasi ke dokter agar tidak salah produk. Dan juga tidak salah treatment ya dok ya. Siap. Biar pas gitu kan, nanti takutnya malah tambah parah, seperti itu. Kemudian dok, langkah apa saja sih yang perlu diterapkan nih biar Tribuners dan juga Sobat Siloam ketika menggunakan produk kecantikan, kemudian atau produk-produk lain, biar hasilnya maksimal nih dok? Oke, kita bicara basic skincare aja ya Mbak ya. Jadi minimal dilakukan basic skincare itu biar hasilnya maksimal. Bersihkan wajah 2 kali sehari cukup. Jadi cukup 2 kali sehari dengan menggunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit. Setelah itu gunakan pelembab yang sesuai juga dengan jenis kulit. Setelah itu tabir surya. Dan tabir surya jangan lupa harus diulang. Harus diulang? Iya, nggak boleh cuma satu, nanti udah sampai sore nggak di reapply namanya. Berarti sehari harus pakai tabir surya berapa kali dok? Bisa di reapply
bisa tiap 3 jam Mm-mm. itu di reapply. Oke, setiap 3 jam sekali di reapply lagi. Saya pengen tanya nih dok, dulu pernah ada yang bilang bahwa ketika mandi kita menggunakan sabun itu malah bikin kulit kasar kusam. Itu benar gak sih dok? Gini, tergantung sabun yang dipakai. Tergantung Iya. sabun. Soalnya ada gambar gak usah pakai sabun aja, kulitnya lebih lembab. Lebih Ada yang bilang gitu dok. Jadi kalau untuk kulit yang membuat kulit kering, sabun yang membuat kulit kering, biasanya sabun-sabun anti kuman seperti itu. Dan sering berendam itu juga membuat kulit menjadi lebih kering. Kemudian pakai air yang terlalu panas itu bikin kulitnya menjadi lebih kering. Jadi kalau untuk mandi bagusnya pakai sabun yang berpelembab. Oh, malah pakai yang berpelembab gitu. Oke, tapi kalau misalkan membersihkan muka, yang paling sering dibersihkan muka nih dok. Tadi kan dokter menganjurkan untuk 2 kali aja sehari pakai sabun. Kalau misalkan cuci mukanya lebih dari 2 kali sehari, itu harus pakai sabun kah atau lebih baik ya udah pakai air aja itu udah cukup sebenarnya dok? Pakai pembersih atau cleanser. Oke. Jadi cleanser yang sesuai dengan jenis kulit. Kalau sabun kita terlalu bersih, terlalu sering akan terjadi banyak pengelupasan kulit, malah bisa memicu jerawat. Oh gitu, terlalu bersih juga nggak boleh ya dok ya? Terlalu kotor juga nggak boleh, terlalu bersih juga nggak boleh. Harusnya pas Sedang-sedang makanya saja. konsultasi, bisa konsultasi ke Siloam Hospital Semarang deh. Silakan. Kalau Buat misalkan Tribuners pengen dan Sobat Siloam. Oke, kemudian nih dok, ketika kita pakai produk anti aging nih, yang didapatkan dari Tribuners atau Sobat Siloam apa nih dok? Ketika rutin menggunakan produk tersebut nih. Otomatis kulitnya akan menjadi lebih muda. Misalnya usianya 40 tahun, kulitnya masih 25. Oke. Gitu. Jadi bisa wajahnya lebih cerah. Kan kalau pakai tabir surya jadi untuk sunburn juga jadi lebih minimal. Kemudian untuk kerut juga akan tertunda. Kita akan tetap menjadi tua, cuman kan ditunda itu kan lebih wajahnya lebih Lebih enak dilihat. Ya. Lebih enak dilihat, kita setuju tentang itu. Tapi emang berpengaruh itu anti aging ya dok, produk anti aging sebenarnya? Iya. Oke, berarti Tribuners bisa dicoba nih Sobat Siloam juga. Kemudian dok, kalau misalnya kita pakai produk anti aging, kebetulan nggak cocok, yang harus kita lakukan apa sih dok? Oke, stop produknya, Oke. konsul ke dokter saja. Jadi jangan, dikasih ini, katanya dikasih ini. Lebih baik jangan dilakukan itu, karena nanti wajahnya jadi rusak. Oke, bisa langsung konsultasi di stop produknya. Iya. Gitu Tribuners, jadi perlu dicatat nih pola hidup yang sehat, yang baik, juga pola makannya harus dijaga. Jangan lupa pakai tadi basic skincare ya. Iya. Ada pelembab, Sabun, pelembab, dan tabir surya. Gitu Tribuners. Terakhir dok, boleh dong pesannya buat Tribuners dan juga Sobat Siloam bisa disampaikan untuk perawat kulit biar terhindar nih dari penuaan. Buat Tribuners dan Sobat Siloam, untuk menjaga tubuh kita supaya tidak cepat tua, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk gaya hidup, tidak stres. Harus berolahraga minimal 30 menit sehari. Berhenti merokok. Untuk pola makan harus banyak buah-buahan yang berair dan juga sayur-sayuran. Kurangi makanan berlemak dan makanan manis. Kemudian air putih harus cukup. Apalagi di cuaca yang sangat panas seperti ini. 3 basic skincare yang harus digunakan, sabun, pelembab, dan tabir surya yang sesuai dengan jenis kulit. Nah itu tadi Tribuners obrolan kami tadi bersama dengan Dr. Armita soal penuaan kulit nih. Buat Tribuners dan juga Sobat Siloam yang pengen konsultasi atau mungkin ingin periksa bisa langsung ke Rumah Sakit Siloam Semarang. Atau untuk informasi lebih lanjut Tribuners dan juga Sobat Siloam wajib banget nih buat follow di Instagramnya @siloamsemarang. Terima kasih telah menyaksikan Ngobras edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.